Selamat siang, perkenalkan nama saya Listen Malau dengan NIM 642111469 dari kelas 644C37 UBSI Pemuda. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peramalan dari mata kuliah manajemen operasi. Nah, definisi dari peramalan adalah satu proses estimasi atau prediksi terhadap nilai atau kejadian di masa depan berdasarkan data historis, informasi saat ini, serta analisis dan metodologi tertentu. Peramalan dapat digunakan untuk memproyeksikan atau meramalkan hasil, kinerja, atau peristiwa yang mungkin terjadi di masa yang akan mendatang. Tujuannya untuk mengurangi ketidakpastian dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan, pengendalian, dan manajemen operasional dalam berbagai bidang seperti bisnis, ekonomi, operasi, sumber daya manusia, logistik, pemasaran, dan lainnya. Pentingnya peramalan dalam manajemen operasi itu karena dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa peramalan sangat penting dalam manajemen operasi. Yang pertama itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memiliki perkiraan atau prediksi yang akurat tentang permintaan, persediaan, produksi, dan kinerja operasional lainnya, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengatur produksi, persediaan, dan distribusi produk. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengurangi risiko yang tidak perlu atau memaksimalkan keuntungan. Yang kedua itu pengaturan persediaan yang lebih efektif. Peramalan juga dapat membantu perusahaan dalam mengatur persediaan dengan lebih efektif dengan memiliki perkiraan yang akurat terhadap permintaan. Perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa menumpuk persediaan yang berlebihan. Dalam jangka panjang, ini dapat membantu perusahaan menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang ketiga, perencanaan kapasitas yang lebih baik. Peramalan juga dapat membantu perusahaan dalam merencanakan produksi. Dengan memiliki perkiraan yang akurat tentang permintaan, perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas mereka untuk memenuhi permintaan pelanggan. Hal ini akan membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional yang tidak perlu. Yang keempat, penyesuaian strategi pemasaran. Peramalan juga dapat membantu perusahaan dalam menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk mengikuti tren pasar dan permintaan pelanggan. Dengan memiliki perkiraan yang akurat tentang permintaan dan tren pasar, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk memaksimalkan penjualan dan memenangkan pangsa pasar. Yang kelima itu, dalam keseluruhan, peramalan adalah alat yang sangat penting dalam manajemen operasi karena dapat membantu perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian dan membuat keputusan yang lebih baik dalam mengatur produksi, persediaan, dan distribusi produk. Dengan memanfaatkan peramalan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, mengurangi biaya, dan meningkatkan keuntungan mereka. Nah, di sini ada tujuan peramalan dalam manajemen operasi. Yang pertama itu mengurangi ketidakpastian, yaitu salah satu tujuan utama peramalan, mengurangi ketidakpastian atau risiko dalam pengambilan keputusan operasional. Dengan demikian, perkiraan yang akurat tentang kejadian atau nilai di masa depan perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam operasi mereka, seperti permintaan pelanggan, persediaan, produksi, dan kegiatan operasional lain. Yang kedua, meningkatkan perencanaan dan pengendalian. Peramalan membantu dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan operasional. Dengan demikian, perkiraan yang akurat tentang permintaan, produksi, dan persediaan perusahaan dapat merencanakan kegiatan operasional dengan lebih baik, mengatur sumber daya yang diperlukan, dan mengendalikan kinerja operasional untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga itu optimalisasi sumber daya, yaitu peramalan membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Dengan memiliki perkiraan yang akurat tentang permintaan dan kejadian di masa depan, perusahaan dapat mengatur sumber daya mereka dengan efisien, menghindari kelebihan atau kekurangan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan operasi mereka. Yang keempat itu pengambilan keputusan yang informasional.
yaitu peramalan memberikan informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan yang informasional. Dengan memiliki data historis dan analisis yang akurat, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam merencanakan strategi operasi, menentukan kapasitas produksi, mengelola perusahaan, dan mengoptimalkan proses operasi. Yang kelima itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Peramalan yang akurat dapat membantu perusahaan dalam memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik. Dengan memiliki perkiraan yang akurat tentang permintaan pelanggan, perusahaan dapat mengatur produksi, persediaan, dan distribusi produk yang tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat hubungan bisnis. Nah, yang keenam itu mengantisipasi perubahan pasar. Peramalan ini juga membantu perusahaan dalam mengantisipasi perubahan pasar dan tren yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan memiliki perkiraan yang akurat tentang tren pasar, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menghadapi perubahan pasar yang dinamis, seperti merencanakan inovasi produk, pengembangan pasar baru, atau perubahan dalam rantai pasok. Nah, dengan memanfaatkan peramalan yang akurat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka dan mencapai tujuan operasi. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Yang pertama itu ada faktor internal perusahaan, misalnya data historis, strategi pemasaran, kondisi produksi. Yang kedua itu ada faktor eksternal, misalnya tren ekonomi, kondisi pasar, dan persaingan. Kita lanjut ke soal yang pertama, suatu situasi atau kondisi yang akan diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang, itu disebut dengan ramalan. Yang kedua itu, kegiatan memperkirakan atau memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama, itu disebut peramalan. Yang ketiga, di bawah ini yang merupakan jenis peramalan jangka menengah adalah perencanaan produksi. Yang keempat, peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya itu disebut peramalan subjektif. Yang kelima itu, di bawah ini yang merupakan definisi dari peramalan ekonomi adalah peramalan yang menjelaskan siklus bisnis. Nah, kita lanjut ke esai. Yang pertama, Anda dalam manajer pemasaran untuk produk mobil listrik PT Maju Lancar. PT Maju Lancar akan memproduksi masal mobil listrik dengan nama Sigesit di daerah Manokwari, Papua. Di sana, fasilitas jalan dan listrik belum merata, namun dalam jangka waktu 3 tahun, pembangunan infrastruktur dan listrik akan berjalan. Lakukanlah prediksi apakah Sigesit akan lancar terjual atau tidak dengan 7 langkah berikut. Yang pertama itu menetapkan tujuan forecasting. Yang kedua, memilih unsur apa yang akan diramal, menentukan horizon waktu, memilih tipe model forecasting. Yang kelima itu mengumpulkan data yang diperlukan, membuat forecasting, menvalidasi dan menerapkan hasil forecasting. Yang pertama, jawabannya tujuan forecasting itu memprediksi apakah mobil listrik Sigesit akan lancar terjual di daerah Manokwari, Papua dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Unsur yang akan diramal itu jumlah penjualan mobil listrik Sigesit di daerah Manokwari, Papua. Horizon waktu itu ada 3 tahun ke depan. Yang keempat itu tipe model forecastingnya. Dalam kasus ini, model forecasting yang tepat untuk digunakan adalah model time series forecasting, karena kita perlu memperhatikan tren dan pola penjualan mobil listrik Sigesit dalam beberapa periode waktu yang berbeda. Nah, yang kelima itu data yang diperlukan. Data yang dibutuhkan adalah data historis penjualan mobil di Manokwari, Papua, data infrastruktur jalan dan listrik yang tersedia, data demografi dan ekonomi masyarakat di Manokwari, Papua, serta data mengenai harga spesifik mobil listrik Sigesit. Yang keenam itu membuat forecasting. Setelah data terkumpul, kita dapat menggunakan model time series forecasting untuk memprediksi penjualan mobil listrik Sigesit dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Yang ketujuh itu memvalidasi dan menerapkan hasil forecasting. Setelah model forecasting selesai dibuat, kita dapat melakukan validasi dengan membandingkan hasil prediksi dengan data aktual yang akan ada di masa depan.
Jika hasilnya akurat, kita dapat menggunakan prediksi tersebut untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan penjualan mobil listrik segesek daerah Manokwari, Papua. Untuk soal yang kedua, buatlah proses meramalkan yang dilakukan untuk penjualan produk motor Beat yang dilakukan oleh produsen motor Honda. Lakukan 7 langkah peramalan. Anda bebas menentukan lokasi penjualan, situasi lapangan, serta hal yang berkaitan dengan produksi. Tentukan prediksi Anda apakah terjual banyak atau tidak dengan memberi alasan ilmiah berdasarkan proses peramalan Anda. Nah, jawabannya di sini saya membuat 7 langkah proses peramalan untuk penjualan produk motor Beat yang dilakukan oleh produsen motor Honda. Yang pertama itu menetapkan tujuan forecasting. Di sini tujuan peramalannya itu untuk memprediksi jumlah penjualan motor Beat dalam periode waktu tertentu, misalnya dalam 1 tahun di suatu lokasi penjualan tertentu. Yang kedua itu memilih unsur yang akan diramal. Unsur yang diramal adalah jumlah penjualan motor Beat di lokasi penjualan yang telah ditentukan. Yang ketiga itu menentukan horizon waktu. Horizon waktu peramalan akan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan tujuan peramalan, misalnya 1 tahun ke depannya. Yang keempat itu memilih tipe model forecasting. Tipe model forecasting yang tepat akan dipilih berdasarkan data yang tersedia dan karakteristik penjualan motor Beat di lokasi penjualan tersebut. Nah, misalnya jika data historis penjualan motor Beat menunjukkan adanya pola musiman atau tren jangka panjang, maka model time series forecasting seperti metode exponential smoothing atau ARIMA dapat digunakan jika terdapat faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap penjualan motor tersebut, seperti perubahan harga, promosi, atau kondisi ekonomi. Maka model regresi linear atau model kasual lainnya dapat digunakan. Nah, yang kelima itu mengumpulkan data yang diperlukan. Data yang diperlukan untuk peramalan penjualan motor Beat antara lain data historis penjualan motor Beat di lokasi penjualan yang telah ditentukan, data harga, promosi, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi penjualan, serta data demografi dan ekonomi wilayah penjualan. Yang keenam itu membuat forecasting setelah data terkumpul. Model forecasting yang telah dipilih akan digunakan untuk melakukan peramalan penjualan motor Beat. Model akan diuji dan disesuaikan menggunakan data historis untuk memperoleh prediksi yang akurat. Prediksi penjualan motor Beat akan dilakukan untuk horizon waktu yang ditentukan. Nah, yang ketujuh itu memvalidasi dan menerapkan hasil forecasting. Setelah prediksi penjualan motor Beat diperoleh, hasil peramalan akan divalidasi dengan membandingkan dengan data aktual penjualan di masa depan. Jika hasil peramalan akurat, hasil tersebut dapat digunakan untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat, seperti pengaturan produksi, persediaan, promosi, dan harga untuk meningkatkan penjualan motor Beat. Alasan ilmiah untuk prediksi penjualan motor Beat yang banyak atau tidak dapat diberikan berdasarkan hasil analisis data historis, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penjualan, serta akurasi model forecasting yang digunakan dalam proses peramalan tersebut. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat siang.